Hai good people, welcome back to Felin YouTube channel. Apa kabar kalian semua? I hope you are doing so well. Sekarang aku bakal bawain sebuah cerita. Aduh, ini ceritanya benar-benar drama banget, penuh drama, penuh intrik, penuh semuanya. Karena cerita kali ini adalah cerita perseteruan antara seorang pengantin perempuan dan juga ibu mertuanya. Dan perseteruannya itu di hari pernikahannya dia. Ceritanya geger banget, jadi nggak usah lama-lama lagi. Yuk kita langsung aja masuk ke background ceritanya. So, teman kita yang bercerita ini namanya Neng Vina. Vina ini berasal dari Padang, nasi Padang. Jadi ibunya Vina ini berasal dari Padang asli, sedangkan ayahnya itu adalah orang Kediri. Vina sendiri memiliki seorang pacar yang bernama Faisal. Faisal sendiri ini anak asli keturunan orang Betawi. Jadi orang tuanya Faisal ini orang Betawi asli dua-duanya. Ketika pacaran, Vina dan Faisal ini itu pacarannya backstreet, alias tidak diketahui kedua orang tuanya. Jadi kedua orang tua Vina dan Faisal ini nggak ada yang tahu nih kalau anaknya mereka pacaran. Kayak kalian dong. Ayo, siapa nih yang masih belum direstui dan masih berusaha untuk direstui pacarannya dengan backstreet? Jadi mereka berdua ini keluar dari permukaan dan mengaku mereka telah berpacaran ketika mereka hendak menikah. Ya, dalam artian dia tidak punya banyak waktu untuk mengenal nih siapa sih ibu dan ayahnya Faisal ini. Dia hanya mengenal ibu dan ayahnya Faisal ini dari cerita-ceritanya Faisal aja. Tapi sebelum menikah, Faisal ini sempat mengenalkan Vina ke kedua orang tuanya. Ya iyalah, harus dikenalin, gimana sih? Dan di sana orang tuanya itu heboh banget. Waktu itu calon ibu mertuanya Vina itu menyambut Vina dengan sangat baik, ramahnya bukan main. Pas Vina datang dia tuh seneng banget nih. Dia kayak ngeluarin banyak makanan gitu, nyuguhin makanan, teh, kopi buat Vina. Pokoknya baik banget ibu mertuanya. Ibu mertuanya ini bisa dibilang lebih antusias dan juga sangat ramah dibanding ketika Faisal ketemu sama ibunya Vina. Paham nggak sih? Jadi pas Faisal ketemu ibunya Vina ini lebih kayak tegas aja, lebih nanya, lebih kayak berbobot bertanyaannya. Nah, tapi ketika Vina ketemu sama ibunya Faisal, ini berbeda 180 derajat. Ibunya Faisal ini kayak seorang teman bagi Vina di saat pertama kali Vina ketemu, sehingga Vina ini benar-benar merasa sangat di welcome. So, itu tadi sekilas dari background ceritanya Vina. Yuk, sekarang kita langsung aja masuk ke ceritanya. Ceritanya sendiri bakal agak loncat-loncat ya, karena memang banyak banget poin-poin dari cerita ini yang perlu di-highlight karena benar-benar kritikal dan nyebelin banget. Jadi semua drama ini dimulai ketika Faisal dan Vina itu merencanakan pernikahan mereka. Vina sendiri memiliki keluarga yang sangat besar di Padang. Ayahnya itu 10 bersaudara, sedangkan ibu Vina itu 8 bersaudara. Dan semua dari saudara-saudara itu Vina kenal dengan sangat baik. Sehingga di sana Vina memutuskan nih untuk menikah di gedung. Kenapa di gedung? Karena kalau misalnya di gedung kan lebih luas, lebih lebar, lebih leluasa nih. Kalau misalnya tamu-tamu itu ingin bercengkrama, ingin bicara, itu lebih leluasa. Jadi maksudnya Vina di sini kalau nikah di gedung itu kan lebih gede, jadi bisa lebih banyak nampung orang. Ya udah nih, dari perencanaan itu sebenarnya Vina ini ingin banget ibu mertuanya itu ikut merancang pernikahan impiannya dia. Karena pernikahan dia ini juga dirancang nih sama ibunya dia sendiri. Jadi dia pengen kedua ibunya dia ini getting along dan bisa merancang bersama-sama. Jadi Vina ini pernah nanya nih kayak ke ibu mertuanya, kayak warna bunga dekornya inginnya seperti apa, terus backdrop akadnya seperti apa bu yang ibu mau, enaknya kita pakai palet warna seperti apa, desainnya seperti apa, seperti itu. Jadi di sini maksudnya Vina ini benar-benar baik nih, dia bukan pengen ngerepotin ibu mertuanya, ngerempongin ibu mertuanya, tapi maksud dia di sini dia itu sebenarnya ingin sekali ibu mertuanya ngambil alih nih di pernikahan dia. Hanya saja
mungkin ibu mertuanya Vina ini mendengar omongannya Vina ini kayak, ih apaan sih ini ribet banget, harus ngurusin dekor, ngurusin ini, ngurusin backdrop. Di situ makanya ibu mertuanya Vina itu menolak dengan keras permintaannya Vina. Duh Vin, ibu nggak mau ngurusin begituan. Ibu percaya kok sama kamu Vin. Waktu itu kamu milihin dress buat ulang tahun ibu aja cakep banget. Udah kamu ngurus sendiri masalah dekorasi, ibu percaya 100% sama kamu. Ibu, tapi tanggal 14 nanti datang ya ke Palimanan untuk technical meeting buat ngomongin jadwal sama proses acara. Waduh Vin, jauh banget ke Palimanan, ibu nggak ikut deh. Toh kan gitu-gitu aja acaranya. Habis akad langsung resepsi. Ibu manut deh, terserah kamu, Vin. Ya udah nih, ibu mertuanya udah setuju kan untuk nggak ikut technical meeting. Jadi di sana Vina sama Faisal lah yang ikut technical meeting. Nah, setelah ikut technical meeting bersama WO, di situ tersusunlah sebuah jadwal. Jadi sehabis akad itu nanti akan dilanjutkan oleh yang namanya coffee break. Coffee break ini semacam istirahat sejenak lah, kurang lebih 30-1 jam agar pengantin ini bisa mengganti baju ke baju resepsi. Seperti itu, terus bisa touch-up makeup juga. Jadi di sana habis akad itu ada coffee break baru resepsi. Jadi acaranya sendiri lumayan tidak tradisional seperti yang biasanya kalian ikuti nih. Biasanya kan kalau misalnya acara nikahan habis akad langsung resepsi, tapi di sini Vina ini punya 2 baju. Jadi Vina harus ganti baju dulu, di situ juga Vina harus touch up make up. Di hari itu juga setelah dapat jadwal dari WO, Vina langsung nih ngasih kopiannya, ngasih fotokopiannya ke ibu mertuanya Vina. Supaya ibu mertuanya Vina yang tadi menolak untuk ikut technical meeting, itu tuh bisa tahu nih, ini loh Bu, jadwalnya seperti ini. Tapi satu persatu masalah itu mulai muncul ke permukaan sejak saat itu. Mulai dari urusan daftar undangan dari pihak Faisal yang begitu berbelit-belit. Sudah Vina, kamu bikin acaramu aja, nggak usah undang temen-temennya ibu. Nggak bisa gitu dong Bu, ini udah sewa gedung besar agar acaranya itu meriah. Tolong ya Bu, di list undangannya segera, biar bisa ditentukan nih untuk jumlah cateringnya. Percakapan seperti itu berlangsung seminggu lamanya. Tahu kenapa? Karena ibunya Faisal ini bener-bener menunda-nunda segalanya, kayak emang sengaja gitu loh. Ingat betul di sana Vina ini stres banget nungguin list tamu undangan dari ibu mertuanya yang tidak kunjung datang. Karena kalau misalnya list itu tidak tersusun, catering juga bakal terhambat. Jadi di situ Vina itu dikejar nih sama WO-nya. Ini mana nih daftar undangan lengkapnya? Tapi di situ Vina nggak bisa ngasih karena si ibu ini berbelit-belit banget, kayak nggak ngasih tamu undangan dia. Jadi di situ Vina ngasih kira-kira nih ke WO-nya karena WO-nya udah maksa banget nih. Di situ Vina mikir, oh mungkin sekitar 30 pack deh untuk dari keluarganya Faisal. Dan di situ Faisal juga bilang, oh keluarga ibu aku nggak banyak-banyak banget kok, paling 30 orangan aja udah cukup nih untuk mengundang seluruh keluarga. Tapi ternyata drama itu baru muncul. Ibu mertua itu ngasih list tamu undangannya dia yang berjumlah 50 pack. Padahal di situ kan Vina udah mikir, anjir kan ini aku nyiapinnya buat 30, kok malah yang datang 50 sih? Di situ Vina langsung hubungin WO-nya dan dia bilang kayak, yuk ditambahin cateringnya karena ibu ngasih daftar ternyata 50 pack nih orang yang akan datang dari keluarganya Faisal. Jadi mau nggak mau Vina ini harus tekor nih, bayar uang catering last minute. Nggak berhenti di situ drama ibu mertuanya Vina, ketika dekor venue itu sudah siap, baju bridesmaid, baju pengantin, baju orang tua ini sudah terlayout sempurna, sudah tahu nih berarti color palette-nya apa. Tiba-tiba ibu mertuanya Vina ini tidak suka nih dengan color palette yang dipilih sama Vina. Jadi Vina ini milih color palette yang natural, yang warnanya beige, yang warnanya tuh kalem untuk di hari pernikahan dia. Tapi alih-alih seneng, ibu mertuanya ini malah ngomel. Padahal color palette yang dipilih sama Vina, color palette yang coklat natural itu udah fix, nggak bisa diganti-ganti. Kenapa? Karena udah dibikin satu nuansa semua, dari backdropnya, dari bunga-bunganya, dari dekorasinya, dari baju pengantinnya, semua itu sudah satu warna. Apa toh Vina, warnanya kok kayak warna orang mati gini? Nggak wow, nggak cerah sama sekali.
Toh ya dikasih warna cerah dikit kayak merah atau ungu-ungu gitu. Digantilah bajunya, diganti dekornya. Di situ Vina tuh sebenarnya sakit hati banget nih. Anjir nih, ibu mertua nih kenapa sih? Waktu itu disuruh ikut technical meeting gak mau. Waktu itu disuruh buat planning dekor-dekorannya gak mau juga. Kok tiba-tiba sekarang malah mintanya macem-macem, udah last minute lagi nih. Jadi mau nggak mau untuk mengikuti saran ibu mertuanya yang mendadak itu, 2 hari sebelum pernikahan ini, Vina itu harus menambahkan bunga di belakang kursi akad, itu nambahin bunga warna ungu. Di situ juga karena warnanya jadi lumayan nabrak ya, netral sama ungu nih. Dan yang ungu cuma di kursi-kursi itu aja, akhirnya mau nggak mau WO ini muter otak dengan menambahkan sedikit payet-payet warna ungu di baju pengantinnya Vina dan juga Faisal. Maksudnya di sini biar lumayan nyambung sama dekor yang ada ungu-ungunya. Jadi bisa lumayan masih dalam satu color palet. Di hari H pernikahan, pihak mempelai dan pihak keluarga inti itu datang menggunakan 3 mobil yang berbeda. Jadi Vina sama Faisal satu mobil sendiri. Orang tuanya Vina mobil sendiri. Orang tuanya Faisal mobil sendiri. Tapi lagi-lagi di hari pernikahan masih ada aja dong dramanya ibu mertua ini. Si ibu mertua harus terlambat datang nih karena dia tiba-tiba bilang kalau dia itu tidak terbiasa memakai sendal hak tinggi. Padahal tebal haknya itu cuma 4 cm, padahal kecil anjir 4 cm, tapi ibu mertuanya itu nggak mau. Dia alasan dia takut jatuh di podium. Hanya saja ibu mertuanya Vina ini terlalu rempong banget. Jam 6 pagi dia ngeburu-buruin WO buat nyari sepatu yang lain. Dia minta flat shoes. Dia nggak mau pakai yang ada hak tingginya. Jam 6 pagi loh, itu siapa coba yang mau jualan jam 6 pagi? Mau buat Shopee COD pun nggak bisa jam 6 pagi loh. Di situ pihak WO akhirnya memberikan saran nih kan, karena memang nggak bisa nyari di mana-mana jam 6 pagi sepatu flat shoes. Mau beli di mana? Di situ WO tuh bilang kayak, "Bu, mau nggak sih pakai sepatunya ibu aja yang ada di rumah gitu. Nanti kita antarkan, kita bisa ambilkan juga nih sepatunya ibu." Tapi di situ ibu mertuanya Vina nggak mau sama sekali. Katanya ibu mertua nih, warnanya tuh nggak matching sama sekali sama bajunya, nggak ada, karena sepatu-sepatu dia warna tuh ngejreng-ngejreng gitu, kayak merah, hijau, kuning gitu. Makanya dia nggak mau, karena emang nggak akan masuk katanya. Jadi mau tidak mau, pihak WO itu harus mencarikan sepatu jam 6 pagi, astaga. Jadi karena semua drama tersebut, telatlah si ibu mertua. Si Vina sama Faisal sama orang tuanya Vina itu udah berangkat duluan. Ingat kan ya, yang pertama kali aku bilang, nikahnya kan di gedung. Karena keluarganya Vina ini gede, nikahnya itu di gedung. Kebetulan banget, mereka itu dapat tempat parkir di lantai atas. Nah, jadinya kalau kalian tahu parkir gedung kan lumayan muter ya, harus muter. Di situ pun ibu mertuanya masih ngomel juga dong masalah parkir gedung. Heran deh. Gimana sih parkiran jauh banget muter-muter gitu? Pilih gedung kok tinggi amat, nggak mau di lantai bawah aja. Gimana sih Vina ini? Wah, ini ngeselin banget sih. Kalau aku di pihaknya Vina ini auto bete dong. Masa mau nikah itu diomel-omelin, bahkan di hari H pernikahan yang seharusnya jadi hari yang membahagiakan, hari yang memorable, itu malah jadi miserable. Nggak cukup sampai di situ kegilaan ibu mertua. Ingat nggak? Tadi aku bilang kalau misalnya ibu mertua ini menolak nih untuk mengikuti technical meeting karena katanya jauh banget. Nah, setelah proses akad, ini kan ada suatu proses yang namanya coffee break nih, yang aku sempat bilang kalau misalnya coffee break itu waktu dimana nih pengantin akan mengganti baju pengantin. Nah, di proses coffee break tersebut, ini itu ada meja prasmanan kecil yang menyediakan snack-snack kayak risoles, kue sus kecil, nyiapin minum, kopi, dan sebagainya. Sebenarnya snack-snack itu disediakan untuk para tamu supaya selagi mereka menunggu, mereka itu ada sesuatu nih untuk mengganjel di perut mereka. Nah, keluarganya Ibu Faisal alias ibu mertuanya Vina itu mengira proses coffee break itu adalah proses resepsinya nih. Makanya keluarganya ibu mertua itu pas proses coffee break bukannya malah makan atau apa, mereka malah nyabutin bunga-bunga di belakang kursi. Mereka juga pada bingung semua tuh mindahin dekorasi. Lah padahal kan
Acara ini acara gedung ya? Acara ini kan ada WO-nya. Harusnya ini tugas WO-nya dong, bukan tugas keluarganya Vina nih. Tiba-tiba gotong royong mau pindah-pindahin barang kan sebenarnya. Tapi mereka itu kayak, kalau menurut Vina kayak orang kampung sih. Kayak keluarga kampung gimana sih? Ini siapa? Coba yang nyuruh mereka buat mindahin dekor, nyambut-nyambutin bunga. Ini siapa sih yang nyuruh? Heran deh. Dan pas proses coffee break itu, ibu mertuanya Vina ini, aduh, marahnya minta ampun. Suaranya itu kenceng banget, teriak-teriak kayak seolah-olah mau ngemarah-marahin Vina gitu lah. Pokoknya bikin malu lah. Ini Vina ini nggak bener banget sih. Masa makanannya cuma risoles kayak gini? Pernikahan apa yang modelannya kayak gini? Kalah sama hajatan yang nyiapin nasi kotak. Padahal aku itu loh percaya banget sama anak mantuku. Malah hasilnya kayak gini. Dan omongan itu belum termaksud hinaan-hinaan yang diberikan ibu mertuanya, yang diomongin sama keluarga ibu mertuanya itu belum termasuk semua. Sampai bridesmaid di sana, pihak keluarganya Vina itu malunya minta ampun. Mana di saat proses coffee break yang berlangsung 30 menit sampai 1 jam lah kurang lebih, itu banyak temen-temen ibu mertuanya yang udah pada pulang. Bahkan beberapa keluarga jauhnya ibu mertua ini juga sudah pada pulang dong, karena mereka ngira ini resepsi macam apa sih. Lah padahal kan itu bukan resepsi ya, itu coffee break. Oh my god. Melihat semua kegaduhan itu, salah satu bridesmaid-nya Vina yang bernama Bella ini datang ke ruang touch up untuk menemui Vina. Si Bella ini laporan nih ke Vina, kalau misalnya tamu undangan nih pada pulang nih karena mereka bilang resepsinya kok gini-gini aja. Di situ Vina itu darah tinggi dong. Hah, resepsi? Kan belum dimulai resepsinya. Loh, astaga, kan aku udah ngasih jadwal ke ibu. Kok nggak di briefing sih sama ibu ke teman-temannya? Waktu itu disuruh ikut technical meeting nggak mau. Astaga, ibu. Dan benar aja, sehabis acara banyak banget makanan prasmanan yang masih nyisa. Karena memang kan beberapa tamu undangan itu kan nggak ada yang makan ya. Mereka semua pada pulang karena mereka ngira coffee break itu resepsi. Padahal di situ Vina itu udah bayar mahal banget buat cateringnya. Cateringnya tuh nggak abal-abal loh. Cateringnya tuh nggak cuma sup sama rendang loh. Cateringnya tuh ada sushi, ada makanan pasta, ada kopi kenangan. Dia tuh banyak banget. Tapi semua itu pada nyisa. Kenapa? Karena banyak dari tamu undangannya ibu itu tidak makan. Ya iyalah, mereka kan udah pulang. Ih gila, aku emosi banget tahu cerita kayak gini. Capek kalau misalnya jadi Vina ini, capek banget loh ngelihat ibu mertua yang modelannya kayak gitu. Nggak mau disalahkan, tapi semua yang dia lakukan tuh salah. Gimana sih? Akhirnya mau nggak mau semua makanan yang nyisa, semua makanan yang nggak diambil, semua makanan yang sudah dibayar sama Vina, itu semua Vina bawa pulang, dia bungkus untuk diberikan ke panti asuhan. Semua ini PR lagi kan, padahal habis nikah tuh harusnya mikirinnya honeymoon, mikirin apa sih yang seneng-seneng lah. Malah ngurusin ngirim makanan ke panti. Emang ya ibu mertua ini ya. Ditambah lagi nggak cukup sampai di situ, di hari yang sama ibu mertua ini marah-marah banget nelpon Vina pas mau malam pertama. Gila nggak tuh? Kamu tuh keterlaluan, Vin. Makanan kok kayak gitu? Kecil-kecil kayak bukan acara pernikahan. Ibu, kan ada di jadwal. Itu untuk istirahat, Bu. Selagi Vina ganti baju. Jadi pas waktu istirahat tuh ada nyemil-nyemilnya gitu, Bu. Padahal istirahatnya sebentar aja kok, Bu. Cuma 30 menitan. Ngapain sih pakai ada acara istirahat segala? Itu teman-teman ibu yang pulang gak sempat makan loh. Gimana sih kamu, Vin? Gih, kamu kirimin hamper sana loh, biar gak malu-maluin. Kirim aja keranjang buah yang isinya kayak pisang, apel, mangga gitu. Awas ya kamu kirimin nasi kotakan ya. Itu tuh malu-maluin banget. Kasihan mereka gak sempat makan. Di situ Vina emosinya bukan main, karena dia tuh udah rugi uang catering, malah keluar duit lagi buat ngirimin hampers. Padahal kan itu bukan salah dia kan. Tapi si ibu ini malah ngasih semua kesalahan ke dia dong. Sekarang dia harus mikir buat ngirimin keranjang buah ke 30 orang lebih. Lah kan gila. Padahal kan udah disediain makanan. Mereka aja yang buru-buru pulang gak mau nunggu. Dan ibunya sendiri yang gak ngasih tahu kalau misalnya coffee break itu bukan resepsi. Gimana sih? Ditambah lagi, sehari setelah pernikahan, keluarganya Vira ini kan ngitungin dong amplop-amplop pernikahan. Terus berapa sih transferan dari orang-orang? Ya udah biasalah kayak gitu.
Yang aneh nih, teman-teman dan keluarga dari ibu mertua itu ngasihnya pada dikit-dikit banget. Dan yang dimaksud Vina di sini dikit itu bukan 100.000, bukan 50.000, bukan loh. Tapi yang dimaksud Vina dikit di sini 20.000, 10.000, 25.000. Kan Vina bingung ya, padahal keluarga ibunya itu bukan keluarga yang miskin loh. Di situ Vina lumayan kaget ya, padahal makanan di sana itu bisa dibilang bagus dan pernikahannya itu pernikahan gedung loh. Kalau nikah gedung ya paling nggak amplopnya lebih besar. Menurut Vina seperti itu ya. Paling nggak medit, cuma 20.000. Harusnya kan berapa sih? 100.000 lah at least, 50.000 lah at least. Kok malah cuma 20.000 nih? Ternyata semuanya itu mulai terjawab. Satu persatu missing piece di puzzle itu mulai terlihat. Si Faisal ini, suaminya Vina, ternyata itu baru ngabarin kalau 2 hari sebelum Vina menikah, acara pernikahan di gedung itu, ibu itu mengadakan semacam hajatan kecil-kecilan di depan rumah. Jadi si ibu itu kayak ngadain acara sendiri gitu, tanpa sepengetahuan Vina dan juga Faisal. Dari sana Vina itu udah tahu kalau sebagian besar amplop yang besar-besar itu sudah masuk ke kantong ibu mertuanya sendiri. Makanya pas di pernikahan gedung, itu isi amplopnya remeh-temeh banget, cuma 20.000, cuma 30.000, ya iyalah. Karena apa? Amplop yang besar udah diberikan sama mereka ke acara hajatan yang dibuat sama ibu di depan rumah. Makanya kalau kalian ingat cerita aku tadi di depan, ibu mertuanya ini cukup berbelit-belit ya sama tamu undangan, terus berbelit-belit nih ngasih list undangannya. Mungkin kalian mikir, kenapa sih berbelit-belit padahal tinggal tulis nama doang? Ternyata memang ibunya ini udah punya planning nih untuk membuat acara dia sendiri tanpa sepengetahuan Faisal dan Vina. Dan dari sana dia mau semua cuan-cuannya dia ambil sendiri. Jadi konsepnya di sini ibu mertuanya tidak mau bagi-bagi uang amplop ke keluarganya Vina. Sudah gitu, nggak cukup serakahnya, ibu mertua ini masih-masihnya mintain uang amplop dari saudara-saudaranya yang udah dikasih di pernikahan gedung. Gila nggak tuh? Di situ kan Vina mikir, ini uang amplopnya cuma 20.000-an aja udah nggak diikhlasin. Padahal si ibu udah dapat jutaan pasti dari keluarganya. Ini pada minta lagi uang amplop yang ada di gedung. Mungkin kalian pada mikir, oh mungkin aja nih memang Vina pas urunan pernikahan gak gede, makanya ibunya itu pengen dapetin uang yang besar lah gitu. Ternyata enggak loh guys, gak kayak gitu ceritanya. Padahal 70% dari biaya pernikahan tersebut itu diurus sama keluarganya Vina. Jadi semua itu diurus dari mempelai perempuan. Karena menurut Vina, kalau di adat Padang, biasanya kalau memang membuat sebuah pernikahan, yang bayar 100% full itu adalah keluarga dari mempelai perempuan. Tapi karena si ayah Vina ini orang Kediri, ayah Vina ini menolak. Ayah Vina ini ingin sekali kalau keluarganya Faisal ikut menyumbang. Jadi dari pembicaraan tersebut, akhirnya Faisal sekeluarga itu setuju nih untuk memberikan 30% untuk uang pernikahan. Ingat kan ya, si ibu ini kan sudah ngambil diem-diem nih uang amplop dari hasil pengajian yang diadain di depan rumah tanpa sepengetahuan siapapun itu. Masing-masingnya dong, dekor untuk kamar malam pertama itu masih Vina juga yang bayar. Pokoknya semua itu serba-serbi Vina bayar sendiri. Padahal kan sudah perjanjian di depan bahwa ada 30% dari pihak keluarga cowok. Dan itu udah diembat semua sama ibunya. Sampai sekarang perilaku busuk ibu mertuanya Vina itu sudah diketahui semua keluarga besarnya Vina. Katanya Vina ini bukan rahasia lagi lah. Ini tuh udah semua orang udah pada tahu. Vina sekeluarga sendiri masih nggak nyangka nih sama perilaku ibu mertuanya dia yang benar-benar mind blowing banget. Sebenarnya cerita ini nggak berhenti sampai sini ya guys. Cerita ini ada sequel 2-nya. Jadi di sini ada part 2-nya lah. Di sini Vina itu bercerita suka dukanya pahit banget tinggal bersama ibu mertuanya selama beberapa bulan. Nah, kalau kalian mau diceritakan cerita sequel 2-nya, kalian bisa komen di bawah nih. Kalau misalnya kalian memang setuju, nanti Neng Vina bakal mengirimkan cerita part 2-nya.
Terima kasih untuk Neng Vina yang udah mau bercerita. Ceritanya seru banget sih. Pas aku baca itu kayak aku tuh bisa ada dendam-dendam gimana gitu sama ibu mertuanya. Ih, seru banget. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah nonton. Jangan lupa ngasih like dan juga subscribe-nya. Dua-duanya gratis agar kalian tidak ketinggalan semua video-video menarik, video-video seru yang bakal aku upload rutin setiap minggunya. Untuk kalian yang memiliki cerita-cerita yang menarik, penuh drama, penuh intrik, dan juga sedih, senang, semualah. Kalian bisa kirimkan cerita kalian ke alamat email di bawah ini. Kirimkan cerita lengkapnya. Dan see you next time. Bye-bye.